Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mandi Sudrajat yang memberikan informasi, solusi, dan tutorial. Pada video kali ini kami akan membahas soal manajerial P3K tahun 2021. Ini kita fokus ke P3K dulu ya Bapak Ibu. Dan mungkin insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas soal CPNS-nya ya Bapak Ibu. Sebelum lanjut ke videonya, Bapak Ibu boleh mendaftar webinar dan tryout CPNS dan P3K 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 27 Februari 2021. Link pendaftaran akan kami sertakan di deskripsi. Oke, kita langsung ke pendaftaran. Kita isi nama lengkap Bapak Ibu di sini. Alamat lengkap. Boleh mengisi nomor Bapak Ibu ya di sini, nomor WA tentunya yang aktif ya. Pendidikan S1, informasi yang akan diinginkan. Jadi saya di sini P3K ya. Bapak Ibu boleh mengirim langsung. Nah, ini pendaftaran sudah dikirim. Kita coba cek link ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh join grup ya, grup Telegram. Baik Bapak Ibu, setelah kita masuk ke Telegram, tryout dan latihan CPNS dan P3K, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada 40 contoh soal P3K, kemampuan manajerial beserta kunci jawaban ya Bapak Ibu. Berikut ini adalah 40 contoh soal P3K, kemampuan manajerial beserta kunci jawaban. Kompetensi manajerial adalah kompetensi yang mendasari sebuah karakteristik dari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan kinerja unggul dalam jabatan struktural di sebuah pemerintahan. Standar kompetensi merupakan kompetensi syarat yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan struktural. Dalam menghadapi tes P3K 2021, kita harus memperbanyak latihan sehingga selain kemampuan lebih terasa, kita akan dapat menguasai variasi-variasi soal yang akan diujikan. Nah, Bapak Ibu, untuk soal bidang lainnya seperti teknik sipil, keuangan, bidan, perawat, jaksa, pertanian, pertahanan, kelautan, dan perikanan, dan bidang-bidang lainnya bisa Anda lihat pada keterangan di penghujung artikel ini. Sedangkan untuk contoh soal P3K contoh soal P3K, kompetensi manajerial bisa Anda lihat di bawah ini ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang pertama ya, langsung saja. Soal yang pertama, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan?
Sini ada A, saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E, saya kadang mencatat, kadang tidak. Oke, jawabannya di sini ya. Jawabannya adalah A. Jawabannya di sini adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan di bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Atau E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya langsung saja. A. C. Di sini jawabannya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Nah, ke soal nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Atau E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawabannya A. Jadi di sini jawabannya saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Soal nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. D. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Atau E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Baik, jawabannya adalah B. Di sini saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Atau D. Saya jarang mengemukakan ide. Dan E. Kadang-kadang ide diterima. Nah, di sini jawabannya adalah A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Atau E. Penting tapi yang utama adalah target. Langsung saja jawabannya adalah E. Penting tapi yang utama adalah target ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Baik, yang pertama A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Atau E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim.
Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. D, ternyata ya, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim ya. Lanjut soal nomor 8, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? B. A. Saya sudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Atau E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Baik, jawabannya adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Lanjut, nomor 9, apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seseorang, teman, untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak juga. Tidak, jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Atau E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat jawabannya adalah B ya. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Lanjut, nomor 10. Sebagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. Atau C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak tercapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Atau E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Baik, jawabannya kita lihat. Oke, di sini jawabannya D ya, mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Soal nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Atau E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Baik, jawabannya kita lihat adalah B ya, jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak, Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda di sekantor? A. Saya selalu aktif, berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. Atau E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Oke, di sini A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Lanjut ke soal nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya.
D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. Atau E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Baik, jawabannya adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam pekerjaan ya, Ibu. Lanjut ke soal nomor 14. Untuk mencapai tujuan sekelompok yang telah ditetapkan saya, A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau F. Mengajak orang lain bersama-sama untuk atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jelas, kita lihat jawabannya adalah D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik ya Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu, Anda tidak terlalu sukses melakukan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut. A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. Atau D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Atau E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Gimana Bapak Ibu jawabannya? Kita lihat ya. Ya, D ya. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Lanjut ke soal nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit, selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Atau E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jawabannya adalah E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Next, nomor 17. Saya tergolong orang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Atau E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Oke, jawabannya adalah B ya. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Lanjut, nomor 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan untuk mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencari solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Atau E. Meminta atasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Oke, jawabannya adalah D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Lanjut, nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Atau E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin.
saya di sini jawabannya adalah E ya, Bapak Ibu. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Next, lanjut ke nomor 20 ya. Di sini Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. D. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Atau E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Oke, jawabannya kita lihat dulu. Ya, B ya, bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Untuk video pembahasan soal P3K kemampuan manajerial mungkin kami tutup sampai di sini. Bila Bapak Ibu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar video ini bisa lebih berkembang lagi. Bapak Ibu boleh komen apabila ingin dibuatkan video part 2-nya tentang kemampuan manajerial P3K 2021. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.